selamat sempro ya. Semoga revisiannya lancar sampai skripsiannya juga. Amin. Banyak banget revisiannya. Semangat. Oh, Ismari, sempro. Mana kadonya? Oh. Selamat. Selamat. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku mau bikin vlog. Hari ini tuh aku seminar proposal online. Dan hari ini aku bikin kontennya di kamar. Dan hari ini sekarang jam 7:30 dan aku mulai sempronya itu jam 8 nanti. Tapi aku udah prepare. Kalian bisa lihat di sini. Kayaknya susah. Aku udah bawa laptop. Nah, jadi sambil nungguin teman-teman aku masuk dan dosen-dosennya masuk, aku mau cerita sama kalian. Gini ceritanya. Jadi gini, kalau kalian tanya kenapa aku baru sempro, nah itu karena aku yang pertama, aku tuh orangnya kan lemot banget kalau mikir. Jadi waktu semester 7 tuh aku masih belum nemuin judul. Sampai bulan apa sih, Januari itu aku masih nggak dapat judul. Dan setelah itu Februari aku udah nemu judul, mau pakai penelitian selai sawi. Nah itu dosenku tuh nggak setuju. Ya udah akhirnya ganti pakai tepung sawi, pakai tangkainya gitu. Dan aku udah mulai penelitiannya itu mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sekarang Juli. Dan Mei itu sebenarnya sih banyak liburnya. Dan penelitianku udah hampir selesai sih. Jadi aku tuh penelitian dulu, baru sempronya hari ini. Jadi aku udah penelitiannya 5 bulanan itu, 5 bulan 6 bulanan. Dan aku baru sempro. Dan kenapa penelitianku lama banget? Dan itu karena aku cuma bisa penelitian 2 kali seminggu ya, karena aku juga kerja gitu. Enggak boleh, Rat. Aduh. Sohib gabung loh. Tumben. Halo Sohib, tumben. Terlalu rame. Sugiarto. Iya, sing melu loh. Ya kalau reunian nggak apa-apa ya. Siapkan jawabannya ya. Kalau mau reunian nggak apa-apa, Halo, pakai Wi. jangan. Halo Wi. Kita melu. Garta itu siapa, Mas? Sugi. Nah, Mbak Zi. Iya, Tina. Sohib loh. Aktif gak? Sohib Mas. Melu. Sohib melu. Bu Rima belum login, Bu Ida. Mau kayak siapa? Saya tentang nak gini. Dia aman Widian saya udah. Saya kok tahu juga ya. Yuni. Hai Yuni, apa kabar? Hai Yuni. Alhamdulillah. Hai juga Mbak Tina, alhamdulillah baik. Sohib. Hei, ayo Hib. Gak ada kabar rek. Calon ayah Bapak Sohib. Mbak Yuni login, Mbak Yuni. Bapak Sohib. Sudah Mbak. Juragan ikan asin. Nah, panggilan duduk Bapak Sohib ya. Ayah Sohib. Oh ayah, oke. Ayah Sohib. Calon ayah iku nah. Kalian kapan dipanggil Bunda? Halo. Adik-adik tingkat ya. Kak tahu berapa ya? Iya, aku melu loh, Mbak. Aku semelu loh, Mbak. Ya Allah. Ji, jawabannya siap-siap ya. Nggak usah tanya, lihat aja nanti.
Tolong disiapkan ya pertanyaannya adik-adik tingkat Belum harinya, Mbak. Nunggu Bu Rima ini yang belum login. Filter ini kok filter sih? 18 partisipasi. Sing sempro juga kok filternya IG dong. Ya, ini lo nyari Bu Rima belum login. Ini kan udah jam 8. Dia login dia aja. Waduh. Gak nyangka seramnya iki. Kalau jangan Mbak. Aku mau hilang. Oh, no. Mbak Yeni ini dia masuk. Welcome to Mobile Legend. Ikut-ikutan. Hai guys, welcome back to my diary activity. Dia dekat kamar. Suaraku masuk gak? Masuk, Sohib. Masuk. Calon ayah Bapak Masuk. Sohib. Dari ini ayah, saki bapak, ayah Sohib. Oh iya. Jangan bilang-bilang kalau dia sudah nikah. Kamu boleh seperti itu Sohib. Ingat istrimu Sohib. Sohib gak undang-undang. Bu Rima belum ya ini ya? Iya Bu, nunggu Bu Rima kok belum masuk. Sandy bisa di telepon Bu Rima. Oh iya, saya telepon. Lupa mungkin. Mbak. Iki background-nya siapa ya yang dangdutan ya? Tolong dimatikan dulu sebentar. Koncoku karaokean. Halo Bu. Ya, Assalamualaikum. Gak sopan. Gak sopan. Aku darah dingin. Kata nono hip suaramu hip. Jadi tawa lagi anakku. Suaramu iku. Sohib. Astagfirullahaladzim. Masih. Aduh. Sumpah rusak. Ini suara mereka. Bukan. Iki apa sih dingin kan? Udah apa yang dikasih? Makasih. Biasa mesti. Orang aja udah lagi di mana? Orang aja. Sama. Iya. Lu. Kok ada Bang Jack? Izin aku. Tidak bisa. Belum. Ketak naik nonton. Untuk berarti orang tidak bisa. Bukan. Halo guys. Gimana Mbak? Deg-degan kah? Lumayan lah. Apa ki? Siapa ngomong ki sampai Rahayu. Hai Rahayu. Halo. Saya buka ya. Ya, saya buka dulu ya.
Bu Rima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rima, Bu Sari Waalaikumsalam. ini dan anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Acara sidang proposal Violeta Sandy. Ya. Silakan Sandy menyampaikan dalam waktu yang singkat, 1 menit cukup ya, biar nggak lama-lama ya. Cukup, Bu. Nah setelah itu baru nanti mahasiswa silakan bertanya, kemudian baru penguji. Ya, silakan Sandy. Baik, Bu. Terima kasih. Langsung saya sampaikan PPT-nya ya, Bu. Iya. Teman-teman sudah bisa lihat? Proses. Udah bisa, tapi kecil. Tolong dibesarkan. Besarnya sebelah mana? Oh, di ini ya, di Zoom-nya ya. Coba di slideshare. Slideshow, Ji. Ji, slideshow. Iya. Ya, ya. Udah bisa, Kakak. Sudah ya. Ini adalah proposal penelitian saya akan membacakannya sekarang. Pengaruh pretreatment blanching dan suhu pengeringan pada pembuatan tepung tangkai daun sawi. Kalau ambek suara sing banter ngono lho, Mbak. Iya. Kok bilang nyaman nih. Ji, suaramu kurang keras, Ji. Kurang keras. Oke. Ini slide-nya nggak bisa di next sih. Bukan bisa paling manggal. Gitu. Dan ini adalah gambar batang sawi dan tepung sawi. Oke, saya baca untuk pendahuluannya. Sawi Brassica jucea merupakan sayuran daun yang cukup penting karena tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sawi sebagai sayuran lebih banyak menggunakan lembaran daun yang berwarna hijau. Sedangkan tangkai daunnya dibuang sebagai limbah. Tangkai daun sawi memiliki manfaat dan juga dapat dikonsumsi. Dan daun sawi memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap seperti pada bagian daunnya. Salah satu pemanfaatan limbah tangkai daun sawi yaitu diolah menjadi tepung sawi dengan cara dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Proses pengeringan sayuran biasanya dilakukan pre-treatment atau perlakuan pendahuluan untuk inaktivasi enzim dan mengurangi mikroorganisme patogen pada bahan. Pre-treatment dapat dilakukan dengan cara blanching. Blanching merupakan pemanasan pendahuluan yang dilakukan terutama untuk menginaktifkan enzim-enzim dalam bahan pangan yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang merugikan seperti perubahan warna. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, pengeringan sawi menggunakan pengering kabinet pada suhu di atas 65 derajat Celcius menghasilkan tepung sawi warna yang lebih gelap. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pretreatment blanching dan suhu pengering pada pembuatan tepung tangkai daun sawi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui interaksi antara metode blanching dan suhu pengeringan terhadap karakteristik tepung batang sawi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode blanching terhadap karakteristik tepung batang sawi. Yang ketiga, untuk mengetahui suhu pengeringan terhadap karakteristik tepung batang sawi. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari, sebenarnya Februari, Maret, April, Mei, Juni 2020. Pembuatan produk dilakukan di lab pengembangan produk dan lab analisa pangan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, kompor gas, tabung gas, panci, pisau, blender. Sedangkan alat untuk analisis antara lain timbangan digital, merek Auhaus, oven mark, memmark, gelas ukur, desikator, kurs porselen, cawan Petri, color reader,
kompor listrik merek Maspion, dan bahan yang digunakan adalah batang sawi dan airnya. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok RAK faktorial. Faktor pertama yaitu metode balancing yang terdiri dari 4 taraf, yaitu B1 tanpa balancing kontrol, B2 balancing air, B3 balancing uap, B4 microwave balancing. Faktor kedua yaitu suhu pengeringan S yang terdiri dari 2 taraf. Yang pertama S1 itu menggunakan suhu 55 derajat dan S2 menggunakan suhu 65 derajat Celcius. Kombinasi perlakuan menggunakan ada 8 kombinasi perlakuan, yaitu tanpa balancing, suhu pengeringan 55, tanpa balancing, suhu pengeringan 65, balancing air, suhu pengeringan 55, balancing air, suhu pengeringan 65, balancing uap, suhu pengeringan 55, balancing uap, suhu pengeringan 65, microwave balancing, suhu pengeringan 55, microwave balancing, suhu pengeringan 65 derajat Celcius. Jadi ada 8 kombinasi perlakuan. Dan ini adalah prosedur pembuatan menjadi tepung tangkai daun sawi. Timbang masing-masing 300 gram untuk setiap perlakuan, iris dengan ketebalan 0,5 cm. Balancing sesuai dengan perlakuannya, ada tanpa balancing, kontrol air, uap, dan microwave. Masing-masing menggunakan waktu 3 menit. Dan selanjutnya dikeringkan menggunakan pengering kabinet dengan suhu 55 derajat Celcius dan suhu kurang lebih 65 derajat Celcius dalam waktu 12 jam. Dan di blender selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah itu diayak dengan ayakan 80 mesh untuk menghasilkan tepung sawi yang halus. Dan setelah itu menjadi tepung sawi. Setelah menjadi tepung sawi itu baru analisisnya kadar air, kadar abu, kadar protein, lemak, serat kasar, warna, densitas, organoleptik, warna, tekstur, dan aroma. Prosedur penelitiannya, timbang tangkai daun sawi 300 gram seperti yang sudah ada di diagram tadi, di balancing. Setelah itu untuk microwave kapasitasnya sebanyak 3 kali. Jadi masing-masing itu kan 3 perlakuan. Setiap perlakuan itu menggunakan 100 gram batang sawi, 100 gram perlakuan pertama, 100 gram perlakuan kedua, dan 100 gram perlakuan ketiga. Setelah itu kan ditiriskan menggunakan saringan dan diatur di dalam loyang, diberi jarak, baru dimasukin ke pengering kabinet seperti itu. Jadi nanti yang selanjutnya setelah kering baru di blender kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru diayak dengan menggunakan ayakan 80 mesh. Variabel pengamatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada 8 menggunakan kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, densitas, warna, dan selanjutnya adalah organoleptiknya. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam. Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur. Uji organoleptik menggunakan statistika non-parametrik dengan uji Friedman. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman mau menambahkan atau mau melengkapi. Ini baliknya gimana? Aduh. Mungkin buat Bu Ida, Bu Rima, Bu Syarifah mau menambahkan. Ayo langsung mahasiswa dulu aja, mahasiswa. Mbak Zin ada yang mau tanya. Aku Zen. Ya, boleh. Kalau aku bisa, aku jawab ya. Yeni. Mbak Yeni tuh tanya. Ada yang mau login ini? Iya, yang di alat dan bahannya. Sebentar Mbak ya, sekalian alat dan bukain. bahan.
Mbak Yeni mau tanya yang bagian apa? Alat dan bahan, alat dan bahan. Ini alat Nah dan ini Cuman mau metodologi penelitian. ya itu benar. Cuman mau nambahin aja Zen. Iya, Mbak. Itu alat dan bahannya kan ada yang kurang ya sepertinya. Kan tadi ada analisa serat, lemak, sama protein. Nah, itu belum tercantumkan di situ nama alat-alatnya apa. Oh, iya, Mbak. Iya, Mbak Yeni. Terima kasih. Halo. Iya, Mbak Yeni, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Mbak Zendi, lihat itu dong apa tujuan kok tujuan ya? Sebelum slide metodologi penelitian. Sebelum slide metodologi penelitian. Oke, sebentar. Tujuan penelitian. Iya. Ya, gimana, Nah? Gak ada deh, Mbak. Gimana? Jadi di sini tuh waktu dan tempatnya itu tertulisnya bulan Februari sampai April, tapi penelitiannya tuh dari Februari sampai Juli. Begitu, teman-teman. Ini teman-teman yang lain mau menambahkan. Ini masih ada yang login. Silakan yang lain yang mau tanya. Oh, Buddha, Pak Lukman, selamat datang. Pak Lukman baru bergabung, jadi udah disampaikan tadi, dibacakan, Pak. Proposalnya. Tayangkan aja sih, tayangkan mulai awal biar Pak Lukman sedikit tahu. Feedback ya? Mulai awal. Ya, Pak Lukman. Jadi Zendi pakai judul pengaruh pretreatment blanching dan suhu pengeringan pada pembuatan tepung tangkai daun sawi, Pak. Ya, sekarang lanjut terus. Oke. Dan ini adalah gambar batang sawi dan ini hasilnya menjadi tepung sawi. Ya, lanjut. Pendahuluannya, sawi itu kan biasanya batangnya tidak digunakan, tapi ini limbah dari batang tangkai sawi itu kita olah menjadi tepung, seperti itu, Pak. Untuk memanfaatnya itu diolah menjadi tepung untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, proses pengeringan dilakukan dengan pretreatment, perlakuan pendahuluan untuk inaktivasi enzim dan mengurangi mikroorganisme patogen pada bahan. Blanching merupakan pemanasan pendahuluan yang dilakukan terutama untuk menginaktifkan enzim-enzim dalam bahan pangan yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang merugikan seperti perubahan warna. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, pengeringan sawi menggunakan pengering kabinet pada suhu di atas 65 derajat menghasilkan tepung sawi dengan warna lebih gelap. Ya, lanjut. Tujuan penelitiannya Zendi ini untuk mengetahui interaksi antara metode blanching dan suhu pengeringan terhadap karakteristik tepung batang sawi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode blanching terhadap karakteristik tepung batang sawi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan terhadap karakteristik tepung sawi. Ya. Terus. Lanjut. Iya, Pak. Untuk lanjut ya, oke. Metodologi penelitiannya ini dilakukan di kampus, di lab pengembangan produk dan lab analisa pangan. Waktu penelitiannya dari bulan Februari sampai bulan Juli sekarang. Alat yang digunakan adalah timbangan, kompor, pisau, blender, alat analisa, timbangan digital, oven, gelas ukur, desikator,
cawan, kompor, dan bahan yang digunakan Lanjut, adalah batang ya. sawi dan air. Lanjut. Rancangan penelitiannya menggunakan 4 tanpa blanching, blanching air, blanching uap, dan microwave blanching, menggunakan 2 suhu, suhu 55 dan suhu 65 derajat. Dan ada 8 kombinasi perlakuan dengan tanpa blanching, suhu 55, suhu 65, dan sama semuanya. Ya, lanjut. Silakan dilanjut. Iya, Pak. Ini adalah proses pembuatan tepung sawinya. Jadi masing-masing 300 gram lalu dipisahkan menjadi 3 perlakuan. Jadi masing-masing 100 gram, 100 gram, 100 gram. Dan melakukan proses uap itu 3 menit. Terus dikeringkan di kabinet itu dengan suhu 55, 12 jam. Dan suhu 65 itu juga 12 jam. Setelah kering itu baru di blender 5 menit. Setelah itu diayak dengan ayakan 80 mes. Itu baru jadi tepung tangkai sawi. Ya, lanjut. Variabel pengamatannya menggunakan kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, densitas, warna, serta organoleptik. Ya, lanjut. Analisis data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik seragam. Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur. Dan organoleptiknya menggunakan statistika non-parametrik dengan uji Friedman. Ya, lanjut. Sekian, Pak. Pun. Oke. Mungkin Pak Lukman mau menambahkan. Aku mau tanya Gibran. Mahasiswa dulu. Sampun, Pak. Penelitiannya Zendi. Sudah. PPT-nya sudah. Mungkin Pak Lukman mau menambahkan. Iya, Tina masuk. Ya. Aku mau tanya, Ji. Iya, Mbak Winda. Itu kan pengeringnya selama 12 jam ya. Itu berpengaruh nggak sama kandungan gizinya pada tepung tangkai daun sawinya? Kalau gizinya itu kan diperoleh setelah data analisis selesai lah. Kan selama ini kan baru diteliti, jadi belum tak olah datanya, itu belum tak olah, hasilnya itu belum tak dapetin. Gitu, Mbak. Nanti nggak disebutin itu ya, beberapa kandungan gizinya ya? Beberapa kandungan yang ada di belum. Cuma kan tahunya kan yang tak analisis itu dari 7 yang dianalisis itu, tapi kalau hasilnya itu belum selesai. Iya. Mbak Zendi. Ini ada pertanyaan loh dari adik tingkat. Mbak mau tanya, mengapa harus dicek kadar lemak? Apakah kandungan lemak pada tangkai sawi cukup banyak? Mengapa harus dicek kadar lemak? Mengapa? Jawabannya karena kita perlu tahu kadar lemaknya berapa. Sebenarnya kan kalau di tangkai daun kan kalian udah pada tahu kalau di tangkai itu nggak banyak lemaknya, cuma dicek aja gitu untuk mengetahui kandungan lemaknya itu berapa, proteinnya itu berapa. Informasinya. Tapi kalau menurut saya ya, kan seharusnya di jurnal-jurnal itu buat penelitian itu kan udah pasti ada kandungan lemaknya berapa, proteinnya berapa, kan sudah ada. Maksudnya buat gambaran aja gitu loh. Apakah di kandungan pada tangkai sawi itu benar-benar ada lemak, protein, seperti itu. Ya, Tina, terima kasih. Ada referensinya gitu loh, Mbak. Ada referensinya. Di jurnal gitu ya, maksudnya Tina ya? Iya, iya. Mungkin ada gitu. Nanti saya cari jurnalnya yang ada referensinya. Nanti saya coba baca lagi. Terima kasih ya, Tina ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan. Bu Ida, Bu Rima, Bu Syarifah mungkin mau menambahkan, ada yang kurang? Dari mahasiswa sudah selesai? Yuni, nggak tanya? Mungkin bisa silakan adik-adik tingkat.
Mungkin Kalau sudah nggak ada, silakan Bu dosen-dosen. Pak Lukman dulu mungkin, Bu. Atau Bu Sarifah. Ya, monggo. Ya, Pak Lukman, Bu Sarifah. mungkin mau menambahkan. Saya Bu ya. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terlindungi dari COVID. Ya Bu Ida. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, saya tanya Sandy ya. Kandungan dalam tanaman sawi itu apa aja, terutama yang dominan apa? Gitu ya. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh mana dari Anda mencoba cari referensi atau jurnal terhadap beberapa perlakuan, terutama terkait dengan penelitian Anda itu terhadap kandungan fisikokimia yang dominan tadi. Yang kedua ya. Terus yang ketiga, aplikasi atau penerapan tepung sawi yang sudah ada itu banyak diterapkan untuk pembuatan produk olahan apa? Itu saja ya. Nah, artinya apa nanti kalau itu penambahan untuk referensi nanti ya. Dicari di referensi, juga bisa ditambahkan ke referensinya di pinjam pustaka atau apa ya, atau bahkan di pendahuluan barangkali. Itu silakan dijawab. Terima kasih. Untuk yang pertama ya Pak, kandungan dalam tepung sawi itu ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, zat besi, kalium, fosfor. Itu kalau kandungan dari tanaman sawinya. Terus kalau yang pertanyaan ketiga itu aplikasi tepung sawi. Tepung sawi itu bisa diolah menjadi aplikasi. Menjadi apa? Tepung. Halo? Iya Pak, sebentar. Kalau tepung tuh biasanya bisa dibuat kue-kuean seperti kue bolu gitu Pak. Tapi kalau ini penelitian saya itu masih sampai tepungnya aja, belum diolah menjadi produk apa itu saya belum menemukan. Kalau setahu saya kan tepung banyak bisa untuk bahan-bahan kue seperti itu. Terus kalau yang sejauh mana itu saya masih bingung Bu Ida, apa bisa menambahkan Bu? Nah, artinya keunggulan di tanaman sawi apa? Dilihat dari sisi komposisi utama bahan kimianya. Terkait dengan nutrisi, kalaupun Anda mau bikin produk kan di sana keunggulannya yang dikedepankan. Apa kira-kira? Keunggulan. Di sawi apa keunggulannya? Propertinya apa? Kandungan kimianya apa? Fisikokimianya. Nah, di situ Anda melakukan sesuatu perlakuan, kan akan berdampak terutama pada kandungan fisikokimia yang utama. Misalnya apa? Vitamin C, B kompleks, kandungan serat,
dan sebagainya. Itu yang utama kan? Iya, Atau Pak. bisa jadi zat pigmen, klorofilnya. Iya kan? Iya, Pak. Dengar ya? Iya, Pak, Iya, Zandy? dengar. Dengar, Pak. Nah, artinya apa? Perlakuan Anda blanching, perlakuan Anda tadi apa? Pengeringan. Sejauh mana pengaruhnya ke hal-hal tersebut? Idealnya begitu. Nah, termasuk mungkin sisi organoleptiknya. Kelemahan sawi apa misalnya? Dari sisi rasa, Sisi bau, organoleptik dari aroma. aroma itu dari aroma, Pak. Aroma Aromanya sawinya agak langu terlalu ya. pekat. Iya, aroma sawinya terlalu pekat. Nah, nanti pengaruhnya ke blanching, ke tepung, itu mempengaruhi nggak kira-kira? Nah, itu termasuk tekstur dan sebagainya. Nah, nanti pengaruhnya Anda mau bikin apa misalnya? Yang ideal untuk apa misalnya? Apa untuk snack, camilan, keripik, atau mungkin es krim, atau mungkin apa aja? Kan gitu ya. Campurannya ke sana. Nah, orientasinya ke sana. Jadi kalau saya boleh masukkan untuk analisa parameter itu dikedepankan ke sana, ke kandungan utama atau yang punya kandungan utama yang dominan di sawi itu apa? Itu aja. Nanti coba dibagi lagi dan masukan saya itu. Terima kasih. Pak Lukman, terima kasih untuk tambahannya. Nanti akan saya tanyakan kembali dengan Bu Ida untuk tambahan-tambahannya. Mungkin Bu Rima mau menambahkan lagi. Bu Syarifah dulu mungkin kalau ada. Syarifah mana ya? Oh, iya itu jadi. Ya, aku ben melok Zoom sak Indonesia tak elokno, ya lemot. Bang Jack, matikan dulu suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Waalaikumsalam. Ya mau tanya, jadi yang ada blanching uap sama blanching air ya, pakai air ya. Itu masing-masing suhunya berapa ya? Blanching uap sama blanching air suhunya. Iya. 100 kalau nggak salah, Bu. Loh, kok kalau nggak salah itu? Kalau nggak salah betul berarti. Iya, cuma tanya aja. Iya, Bu. Ya kan apa? Ditulis aja di itunya di draft skripsinya biar lebih jelas gitu aja. Jadi kok tadi saya lihat di slide-nya kok belum ada gitu. Nggih, Bu, terima kasih. 100 kok, Bu, bener kok. Oh. Oh, udah bener. 100. 100. Kok ketawa? 100. Iya, nanti waktunya juga ditambahkan ya. Waktu blanchingnya Ya, itu. Bu. Waktunya itu 3 menit blanchingnya. Oh iya. Ya, sekian dari saya. Nggih, Bu Syarifah, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan lagi. Saya Bu Sugi tanya Sugi. Silakan saran-sarannya supaya nanti kita lebih baik gitu hasilnya. Ayo Pak Sugi. Mau tanya. Ya. Iku Mbak Zendi. Boleh, itu apa namanya? Slide Mbak. Terus slide. Slide-nya terus. Yang proses Mbak Zendi, proses pembuatannya. Sebentar. Proses penelitian. Duduk sing mau Mbak lagi iki. Ini ya? Heeh. Takok ya Mbak Zendia. Iya. Ya, itu kan apa namanya? Apa sih tangkai daun sawinya kan
bobot awalnya 300 gram. Lah itu kan dibagi 2 proses kan, suhunya 55 derajat Celcius sama 65 derajat Celcius. Itu pengaruh gak Mbak Zedi sama hasil akhir hasil akhir tepung sawinya? Gitu. Dari hasil penelitian pendahuluannya sampean. Iya. Sudah? Maksudnya sudah. Oke. Itu untuk 300 gram sawi itu dibagi menjadi tiga proses. Jadi 100 gram, 100 gram, 100 gram. Nah, kalau dari pendahuluan itu pengaruhnya itu ke penyusutannya. Yang utama itu ke penyusutan. Itu dari 100 gram itu susut menjadi sekitar 17 gram. 17 gram kalau lewat ayakan, sudah diayak itu jadinya itu 10 gram. Terus, berarti berapa persen Mbak susutnya? Susutnya berapa ya aku ngitung? Yang paling besar dari 3 perlakuan itu apa berarti Mbak? Yang paling besar? Sing paling mana? Sing paling besar penyusutannya. Rendemennya persenannya. Yang suhu 65. Oh, soalnya suhunya paling besar sendiri Mbak ya? Iya, paling besar penyusutannya. Berapa persen Mbak dibandingkan ambil sing 55 derajat? Berapa persennya? Berapa ya? Kemarin 99. Pokoknya selisihnya tuh nggak jauh, sekitar 90-95%. Kalau yang suhu 65 itu. Oke. Terima kasih Mbak Sandy. Ya, terima kasih kembali. Ci, aku tanya, Ci. Ya, Mbak Winda. Kenapa harus ayakannya harus 80 menit? Kenapa nggak 60 atau 100? Kenapa tidak ayakan yang 60? Karena idealisnya tuh 80. Aku tahunya tuh ayakan yang 80 mes itu yang ada di lab. Aku nggak tahu yang ayakan 60 mes itu di mana. Terus biasanya instruksinya tuh pakai ayakan 80 mes, jadi gitu. Terus 80 mes. Belum tahu sih ayakan yang 60 mes itu di mana. Belum coba. Yang lain di mute ya. Apakah ada literatur yang mengatakan bahwa kenapa harus 80 mes? Untuk literaturnya aku belum tahu untuk kenapa yang 80 mes. Nanti aku akan cari kalau ada literatur yang menyatakan bukan 80 mes. Terima kasih ya untuk sarannya. Dimut. Aku bingung mut nih. Suaranya kayaknya masuk ganggu ke sampean, Mbak. Bu, mau bantu jawab yang pertanyaannya Pak Lukman tadi, boleh? Boleh, Mbak Ikma, boleh membantu. Kebetulan Pak Lukman, saya menemukan itu literatur yang menggunakan tepung sawi. Menurut Ramadan 2018, tepung sawi hijau juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bakso ayam. Karena penambahan tepung sawi dapat menurunkan kadar lemak kasar, tetapi meningkatkan kadar serat kasar bakso ayam. Penambahan tepung sawi sebanyak 3% menghasilkan kualitas bakso ayam terbaik berdasarkan kandungan lemak kasar dan serat kasar bakso. Sejauh ini hanya literatur itu yang saya dapatkan, Pak. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain mau menambahkan. Tapi kan tetap kan nggak sampai ini Ini teman-teman ada yang belum Memang, nyebut kan. suaranya.
Tolong itu Ini apa? tolong yang apa? Pertanyaan yang belum di nonaktifkan speakernya, Tolong aktifkan. mikrofonnya. Itu loh. Caranya mau soalnya tadi. Sudah ya teman-teman ya? Sudah di-mute dulu kan? Di unmute. Udah aku unmute ini. Ya. Sudah, Bu. Deni, Hikmah, Zuro, Sohib. Itu video ya udah di-mute semua. Suaranya sudah di-mute kok, Bu. Udah nggak ada yang lainnya lagi? Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi udah lihat proposalnya Zendi. Jadi untuk keseluruhan sudah bagus untuk proposal skripsinya. Nanti dicek lagi untuk penulisannya, misalkan kayak tanda baca sama pengetikan perkataannya, misalkan ada yang salah, nanti dicek lagi satu persatu lagi. Kemudian ini untuk daftar lampirannya di daftar isi itu belum ada. Jadi nanti ditambahkan. Maksudnya yang daftar lampirannya udah ada, cuman yang di daftar isi belum dituliskan. Mungkin kelupaan atau gimana Zendinya, nanti ditambahkan lagi. Nah ini untuk penulisan kata blensing. Nah itu mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Kalau pakai bahasa Inggris, berarti kan semuanya harus miring semua. Atau kalau yang pakai bahasa Indonesia, kan nggak usah miring, cuman disesuaikan semuanya diseragamkan. Kalau bisa yang pakai bahasa Indonesia aja. Tadi yang saya bacakan ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti diseragamkan ya Zendi ya. Iya Bu. Jadi kalau nanti semuanya harus seragam. Kemudian tulisan kayak misalkan bahan-bahan kimia itu nanti dicek lagi. Jadi misalkan kayak penulisan H2SO4 atau HCl kayak huruf besar kecilnya itu dicek lagi karena itu masih besar semua. Jadi nanti dicek biar nanti nggak salah, sampai nanti kalau nggak dicek lagi itu nanti salah sampai ujian nanti. Terus untuk yang di metode itu kan nanti ada beberapa analisa yang sudah dituliskan di lampirannya, di analisanya, misalkan kayak analisa kadar air, abu yang tuliskan Zendi, yang ada kayak Darmaji apa, lah itu nanti dikasih di sebelah kanannya lagi di lampiran berapa, kan itu udah ada masing-masing analisanya di lampiran berapa, misalkan kadar air, misalkan dari Sudarmaji, terus sebelah kanannya lagi lampiran 1, misalkan kayak gitu. Itu ya, Zendi? Iya, Bu. Paham ya, yang maksud saya yang di metode yang pas analisa itu, masing-masing analisa itu, jadi nanti sebelah kanannya, nanti kalau yang baca mau lihat, oh ini kadar air, itu tinggal lihat prosedurnya itu dari lampiran berapa ya. Iya Bu. Terus nah ini saya mau tanya, sebelumnya ada nggak yang penelitian yang memanfaatkan tangkai sawi? Setahu saya belum ada Bu yang pakai penelitian tepung tangkai sawi. Bukan, apa maksudnya yang tangkai sawinya? Misalkan ada yang memanfaatkan tangkai sawi buat penelitian, itu ada apa enggak? Dari teman-teman sendiri Bu, apa dari mana? Setahu saya belum ada Bu. Suaranya siapa itu? Sohib Bu. Apa-apa? Setahu saya belum Sohib. ada yang menggunakan tepung yang menggunakan tangkai sawi sebagai penelitian, setahu saya belum. Nggak harus tepung, misalkan tangkai sawi dibuat penelitian untuk produk apa gitu loh. Nggak harus tangkai sawi dibuat tepung sawi, misalkan tangkai sawi dibuat penelitian untuk apa gitu, ada nggak? Pernah baca nggak? Kalau saya belum pernah baca Bu, kalau ada penelitian menggunakan tangkai sawinya. Biasanya tuh daunnya.
Begitu Bu Rima. Kalau yang untuk penelitian tepung sawi ada ya berarti? Kalau tepung sawi ada, Bu. Nah, untuk yang di tinjauan pustaka itu kan, ya, Zandi itu masukkan tepung apa itu? Yang di tinjauan pustaka itu? Tinjauan pustaka, sebentar Bu. Kan ada tinjauan tentang tepung itu, apa tadi ya? Ingat nggak Zandi? Yang dimasukkan itu tepung apa? Tepung ubi apa itu? Yang kualitasnya ya Bu Rima. SNI-nya. Nggak tahu ya, kualitasnya ya mungkin ya. Itu kualitas kalau nggak salah. Tepung terigu kayaknya yang ada di SNI. Yang ada itu tepung terigu. Oh iya, kalau yang SNI-nya. Kalau yang itu Bu, yang apa? Oh iya, kalau SNI-nya kan ikut yang tepung terigu. Kalau yang satunya lagi terigu, apa ya tadi? Iya. Pas di pembahasan blensing ya kalau nggak salah. Blensing dari hasil blensing terus dari tepung-tepungan. Tepung ubi tadi loh. Oh, itu kan blensing Kalau nggak untuk salah menginaktivasi enzim-enzim itu, Bu. Bentar, Kak, lihat proposalnya. Mau saya tampilkan proposalnya aja, Bu? Oh, nggak usah. Bentar, biar. Oh, ini loh maksudnya. Oh, karakteristik tepung pada pengaruh metode blensing. Kalau yang tepung sawi nggak ada ya? Yang apa di blensing. Kalau yang dari penelitian yang didapat hikmah tadi itu di blensing apa enggak perlakuannya? Mbak Hikmah. Hikmah tadi mana? Enggak, kalau misalkan ada yang di blensing, yang tepung sawi tapi di blensing lah, mending yang tepung ubinya itu diganti tepung sawi kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, tetap tepung ubi. Yang di tinjauan pustakanya tadi loh. Iya Bu Rima, terima kasih. Terus, oh iya, terus, nah ini kan diagram alir penelitian pembuatan tepung itu kan jelasnya kan, Zandi kan lihat dari literatur untuk proses pembuatan tepungnya, lah itu Zandi acuannya dari mana untuk pembuatan tepung sawi ini? Oh, literatur sumber-sumbernya gitu ya Bu ya, yang belum dicantumkan ya Bu? Iya, Bu. Jadi misalkan kan kalau apa proses pembuatan tepung misalkan mulai dari pengirisan terus dikeringkan sampai diayak itu kan Zandi kan pastinya lihat dari literatur. Iya Bu. Nah itu nanti dimasukkan sumbernya dari mana. Misalkan kalau memang ikut sumbernya plek atau ada perubahan, nah itu nanti misalkan dari sumbernya Trianti 2019 termodifikasi, jadi udah dimodifikasi. Misalkan Zandi ngikut yang punyanya orangnya itu cuman ada beberapa perubahan-perubahan sedikit di beberapa langkahnya, itu nanti ditulis aja misalkan Tanti 2017 termodifikasi. Jadi nanti orang yang baca itu tahu kalau Zandi lihatnya dari situ ya. Iya Bu Rima, terima kasih. Terus ini sawi yang dipakai apa? Sawi yang biasa itu apa sawi yang biasanya ada sawi yang kayak dagingnya banyak itu loh tangkainya. Sawi yang biasa Bu, bukan yang jenis Pak Coy, sawi yang biasa di pasaran. Bukan sawi yang biasanya yang biasa ya. Agro itu. Iya. Nah, itu kan yang waktu di proses pembuatan tepungnya itu kan ada pengirisan tangkainya ya. Iya, yang Bu. diiris setebal 0,5 cm lah itu tadi saya lihat yang di mana yang di gambarnya tadi, gambar waktu pembuatan di slide-nya yang gambar tangkainya terus jadi tepungnya itu kan tangkainya kan kecil-kecil ya. Iya, Bu. Kalau misalkan diiris 0,5 cm kan kalau orang baca pandangannya kayak dia itu tebal terus kita iris tipis-tipis setipis 0,5 cm itu
padahal prakteknya gimana? Apa enggak cuman dipotong panjang-panjang kayak korek api itu? Kalau dari gambarnya tadi kan kayak dipotong panjang terus baru dibelah gitu tah Ditata, iya. masing-masing. Kalau dari prakteknya langsung sebenarnya itu ya enggak diukur sih Bu, cuma langsung diiris tipis-tipis terus ditata rapi gitu, diberi jarak biar keringnya lebih merata seperti itu Bu. Kalau pengukuran dalam prakteknya sih enggak. Ya enggak kan kira-kira sih, cuman kira-kira misalkan kan enggak ya bilang aja itu aja misalkan tangkainya dipotong sepanjang berapa tadi kayaknya agak panjang kan 5 cm atau berapa tadi 5 cm terus baru nanti dibelah masing-masing tangkai dibelah jadi 2 atau dibelah tipis-tipis kayak atau gimana gitu loh biar kesannya enggak tangkai tebel terus dipotong tipis-tipis. Oh. Iya Bu, terima kasih. Terus apa lagi tadi? Nah ini untuk yang apa? Dasarnya Zandi pakai suhu 100 derajat ini apa? Kok pakai suhu blanchingnya 100 derajat Celcius selama 3 menit? Dasarnya Bu. Kenapa kok pakai suhu itu? Kok nggak pakai suhu di bawahnya? Oh ya Bu ya. Nah, iya Bu. Nggak saya cantumkan ini. Iya, nggak saya cantumkan yang ini. Nah ya itu lu kan udah dicantumkan itu. Itu kan semuanya pakai suhu sama kan? Yang blanching pakai air, uap sama microwave. Nah itu kenapa kok pakai suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit? Kenapa kok nggak pakai suhu 95 atau 90? Kenapa? Bingung Bu jawabnya. Di literatur biasanya pakai suhu 100 Bu. Di jurnal-jurnal itu biasanya pakai 100. Ya sudah pakai 100 gitu. Nggak ada, berarti ini berdasarkan sumber literatur. Iya, yang saya baca itu pakai suhu 100 derajat. Waktunya juga pakai sumber literatur, nggak pakai penelitian pendahuluan nyoba suhu di bawahnya gitu. Enggak, yang waktu pendahuluan itu langsung pakai waktunya 3 menit. Gitu, Bu. Langsung pakai literatur ya ini berarti? Iya, yang pakai 3 menit itu. Nah, untuk yang microwave itu apa? Memang diukur suhunya? Microwave itu ada kok suhu sih Bu? Dayanya. Suhunya enggak ya berarti? Enggak, kalau microwave itu daya. Ya berarti nggak tahu suhu microwave-nya? Iya, Bu. Berarti nanti ini aja yang di literatur, di diagram alir, berarti yang pasti suhu 100 kan cuman yang air sama yang uap. Iya, Bu. Yang microwave kan enggak, jadi nanti dibedakan aja biar enggak rancu. Atau dibuat aja diagram alirnya misalkan ada 2 cabang gitu loh, misalkan untuk yang blanching sama yang blanching air sama yang uap itu pakai suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian nanti yang kanannya kan microwave, itu dia pakai suhu 3 menit kan dia nggak ada pakai waktu 3 menit kan nggak ada suhunya dia. Apa ada ya? Ada nggak sih? Udah nyoba apa belum? Belum. Udah pernah pakai microwave-nya? Sudah. Sudah, Bu. Kalau pakai microwave-nya sudah. Ada set suhunya nggak? Nggak ada, Bu. Oh iya, udah berarti dibedakan aja. Iya, Bu.
Sudah Bu Rima, apa mau ada yang ditambahkan lagi? Dari saya cukup sekian, Bu Ida. Oh iya, oke Bu. Ya, saya bahas ya satu persatu mungkin yang saya anggap penting gitu mungkin ya. Tetap aja di share itunya, Sandy. Slide-nya tetap di share aja. Ya. Jadi mungkin kalau kita bisa ngelihatkan lagi, tetap di share aja. Ya. Nah, ini mungkin yang saya perlu bahas ya, yang terakhir yang disampaikan Bu Rima ini tadi, ini benar ya. Yang ini sebenarnya memang saya suruh cek sih tadi, karena memang saya juga agak ragu gitu ya. Apa namanya yang balancing dengan air ini juga tolong dicek lagi. Mungkin memang dia biasanya kalau yang balancing rebus itu mungkin kita nggak perlu sampai 100 derajat. Tapi kalau yang apa namanya yang uap itu mungkin airnya memang sampai 100 derajat ya mungkin ya. Nah itu coba dicek lagi ya Sandy, karena saya kurang yakin apalagi dengan yang microwave ini. Yang microwave ini memang waktu itu pertama kali waktu kami mengadakan apa namanya penelitian pendahuluan itu dengan saya ya waktu itu kita pakai daya berapa sih yang bisa melemeskan daun apa namanya daun sawi itu, tapi enggak sampai ke yang apa namanya tangkai ya, daun aja. Nah itu kita coba dengan beberapa daya itu sempat masih keras. Nah kemudian yang daya yang paling cocok itu 199,5 watt dengan lama waktu 2 menit, enggak sampai 3 menit. Nah itu yang sama apa namanya penampakannya dengan yang direbus maupun yang dikukus gitu. Itu sebenarnya dasarnya mengapa kita ambil daya segitu. Nah temperaturnya memang kita nggak lihat di situ Bu Rima, tapi dengan itu dia bisa layu. Ya itu kepentingan untuk layu sehingga dia apa namanya bisa mudah dikeringkan itu ya sebenarnya. Terus kemudian itu nanti bisa diperbaiki ya Sandy belakangan. Iya, nah, Bunda. Yang dari saya juga tadi komentar Bu Rima juga yang balancing kita pakai bahasa Inggris apa tidak. Nanti mungkin di perubahan di judul juga bisa yang pre-treatment itu juga bisa kita jadikan apa namanya bahasa Indonesia aja, perlakuan pendahuluan. Kita rubah saja mungkin. Kemudian di judul itu yang apa namanya pembuatan itu kita rubah aja menjadi entah itu karakteristik atau kualitas, nanti dirubah, disesuaikan dengan yang apa namanya, disesuaikan dengan tujuan dan sebagainya, kalimat-kalimatnya biar apa namanya konsisten gitu loh maksudnya. Itu juga saya kira saran-saran dari semuanya ya. Nah kemudian ada yang dari Pak Lukman, saya anggap itu bagus sekali. Memang timbul apa namanya, apa sih ini sebenarnya kandungannya. Nah, kandungannya, kemudian tepung sawi ini dibuat untuk apa aja. Nah, sebenarnya dasar pemikiran dari semua ini memang ini kebetulan juga penelitian kami ya, saya, Bu Rima, dan yang lain dari UMSIDA ini yang kemudian masuk oleh Dikti. Nah, tujuan kami membuat tepung daun sawi itu sebenarnya terutama ya untuk nanti difortifikasi ke dalam makanan entah bayi, entah anak-anak kecil dan sebagainya yang susah makan sayur gitu sebenarnya ya. Atau juga bisa sebagai pewarna ya, pewarna. Nah itu. Namun di dalam pengolahan tepung sawi itu ada limbah, tepung daun sawi itu ada limbah, ya tangkai daunnya ini yang tidak termanfaatkan gitu. Awalnya Sandy memang membuat selai ya, Sandy ya. Iya, selai itu tapi baunya kurang cocok untuk apa namanya untuk dimakan. Baunya mungkin orang tidak mau makan ya karena baunya sawi sekali, jadi bau herbs istilahnya, jadi dia tidak enak kalau untuk makanan seperti itu. Nah akhirnya kita coba buat tepung tangkai daun ini gitu. Ya manfaatnya saya kira sama karena memang kandungan utamanya itu ya memang
yang kita inginkan dari sini ya tetap serat ya Sandy. Jadi memang serat itu utama. Kalau yang lain tadi timbul pertanyaan kenapa? Apa perlu diamati kadar protein, lemak dan sebagainya? Ya biasanya memang orang itu bukan merupakan tujuan yang utama penting sekali enggak, tapi tetap kita lihat juga sebagai kandungan proksimat yang lainnya ya itu yang memang perlu juga diketahui. Dalam nanti persyaratan mesti juga akan dilihat. Hanya kita secukupnya biasanya karena itu terbatas pada apa namanya pengeluaran untuk analisa lab dan sebagainya. Nah itu kita ambil beberapa aja dari proksimat ya. Yang sebenarnya adalah memang tetap diserat. Jadi nanti kalau ditanya orang kenapa itu? Ya untuk fortifikasi pangan bisa untuk serat, untuk apa dan sebagainya bisa ya. Itu terutama. Tapi dia tidak akan berdiri sendiri sebagai misalnya untuk snack, tepung snack dan sebagainya. Tidak akan bisa berdiri sendiri. Ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Denny, kenapa sih kita pakai 80 mes untuk tepung ini gitu ya. Nah, kalau kita baca-baca di beberapa jurnal gitu, memang ada sebagian besar orang pakai 90 mes dan sebagainya. Nah, tapi dengan cara kita pakai blender dan sebagainya itu, saya pernah coba dulu waktu membuat tepung tepung bekatul itu. Kita coba 90 pakainya ya, yang lebih kecil gitu, lebih kecil dari itu 100 apa 90 saya lupa, nggak keluar. Ya mungkin peralatan kita nggak kecil sekali, jadi kita akhirnya pakai 80 mes ini yang jadi maksudnya cukup masuk itu, dan 80 mes itu sudah cukup kecil. Kalau kita pakai 60 gitu terlalu besar, terlalu kasar. Kalau 80 itu halus ya. Itu alasannya yang kenapa kita pakai itu. Terus ada mungkin yang belum saya bahas ya. Tadi yang hikam sudah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan juga. Kalau misalnya 12 jam gitu kandungan gizinya pengaruh nggak gitu ya? Pengaruh nggak? Yang pasti ya ada ya. Adanya apa Sandy? Ya kandungan airnya masih turun gitu ya. Yang lain kita nggak tahu ya. Yang kita tahu ya. Mungkin ada beberapa yang kandungan yang lain mungkin turun juga ya karena memang degradasi juga ada, tapi yang pasti yang bisa dijawab itu adalah kandungan air. Jangan bilang nggak tahu semua, pasti kandungan air karena memang kita menurunkan itu. Gitu. Terus saya kira cukup ya. Mungkin sudah semua ya Bu Rima? Sudah Bu. Sudah ya? Cukup ya, cukup saya bahas semua ya. Nanti di lagi ya Sandy. Ya. Iya, saya kira cukup sekian. Yang lain ada lagi mungkin? Cukup? Tidak ada, Bu. Kalau sudah cukup ya, diakhiri deh. Ditutup aja ininya slide. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu dosen, Pak dosen, terima kasih Pak Lukman, Bu Syarifah, Bu Rima, Bu Ida, terima kasih. Revisiannya banyak sekali sepertinya. Enggak juga ya. Teman-teman kameranya bisa dinyalain, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Syarifah, Mbak Yeni. Ya Zandi ya. Yang nggak nyalain kamera kurang pede ya. Halo. Iya Pak, gimana? Yang nggak nyalain kamera kurang percaya diri. Oh iya mungkin. Burik Pak Lukman, burik. Yang nggak nyalain kamera mungkin nggak glowing. Lagi burik Pak Lukman, belum campuan. Untuk mahasiswa dikurangi nilainya. Saya sudah lulus Pak Lukman. Sudah lulus. Nanti absennya gimana Bu? Teman-teman yang sudah hadir. Apa? Yang teman-teman yang sudah hadir ini nanti gimana? Ya nanti dicatat aja. Nanti kalau udah anak-anak ke kampus udah bawa belangkonya bisa diisi. Ya, ini masing-masing anak yang hadir biar ngisi di belangko hadir seminar proposal nanti kapan-kapan bisa ditandatangani. Menyusul tanda tangannya. Ya, siap Bu.
Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. ya sama-sama. Yang lain yang belum Kita akhiri sempro ya. ya. Segera. Oke. Bu Rima yang mengakhiri, Bu Rima. Oh ya. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Semoga bermanfaat dan semoga yang belum seminar proposal untuk yang semester 8 ini bisa segera menyusul untuk seminar. Bagi yang udah seminar proposal bisa segera ujian skripsi biar segera lulus dan bisa segera wisuda. Untuk adik-adik tingkatnya ini bisa dibuat belajar kedepannya untuk menyusun skripsi. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Jangan live dulu, teman-teman. Sampai ketemu ya. Ya, Bu. Udah bisa Risa. Nyalain kameranya. Nggak dinyalain jadi. Wis, unmuten wis. Ya, apa iki cara deh? Unmute. Unmute. Ya, selamat Mbak Zedi. Dari jam 8 sampai jam 9. Suwemen. Mbak Zedi selamat ya. Selamat apa? Menempuh hidup baru. Semangat revisi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Live dhisik. Tuh. Kintan munculin Kintan, videonya nyalain Kintan. Banyak banget coba. Kok udah diem sih? Kan udah selesai sempronya. Nyalain kameranya semua, nyalain. Itu rambut. Jadi berisik Mbak kalau dinyalain. Kesel. Wis. Apa? Itu enggak bobot. Iya. Bobot. Tunggu di sini aja. Baru banyak. Banyak. Yuni di mana, Dek? Di rumah? Di rumah, Mbak. Mbak, selamat sempro ya. Semoga revisiannya lancar sampai skripsiannya juga. Amin. Banyak banget revisiannya. Semangat. Oh, mari sempro. Mana kadonya? Oh. Selamat. Ngapain Bang Sony? Selamat. Tak dongakno lancar. Ndi kadone? Masa masih lembur. Belum bisa pulang. Oh, pantasan chatku gak dibales. Ya, nggak bisa, masih lembur.
Aku masih chatan sama Yuni tadi. Pengen tak blokir deh. Yuni lo blokiran. Kak. Oh. So, aku lanjut lagi. Bang Sony ngapain sih di situ? Bye. Apa sih? Konek. Bang Sony lo mbak Bang Jack terus. Saya kerja di sini. Saya kerja di sini. Kerja nang kene. Yo kerja. Sik delok kono cewek. Masuk. Kerja con nang kene awak iki. Masuk. Ya. Iya, golekno Sofi kate tak lamar. Oh, berarti gosip yang beredar ku bener lek Bang Sony kate lamaran. Iso. Golekno mangkane tak kebut sing enek tak lakoni. Pokoke halal ya. Nggih, leres. Ya wes yo. Terima kasih. Iki pakai HP sih apa pakai laptop? Siap. Lo istimewa pokoknya. Layar sentuh. No. Kadone kok muncak. Omongno cepet. Gak ngarah direken. Omongno. Muncak ngenteni aman garapan entek. Garapan entek gelem muncak. Ya wes. Apa nama tani iki? Yo patenono. Cek tema tani sing endi? Recording ira. Apa? Nama tani sing endi? Recording ira. Ya wis. Bener layar itu, layar biasa. Ya, dipateni. Ada. Muah. Ah, sing dicek. Lagi ya. Cepat nono Mas. Mari. Dek Kintan.